Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma walhiqna bi'ibadikas shalihin. Alhamdulillah kita melanjutkan lagi syarah Waraqat dari Imam Al-Mahalli rahimahullah, dan kita sudah sampai ke pembahasan al-amru, pembahasan mengenai amr, perintah. Seperti yang telah kita bahas bersama-sama ketika membahas mengenai mabadi asyrah dari usul fikih, bahwa usul fikih ini di antara konsentrasinya adalah membahas mengenai atau menganalisa lafadz, khususnya lafadz-lafadz yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Sehingga di antara ciri khas perbedaan antara fikih dengan usul fikih atau qawaid fikiyah dengan qawaid usuliyah, qawaid fikiyah ini banyak membahas mengenai atau konsentrasinya mengenai af'alul mukallaf, perbuatannya orang mukallaf, perbuatannya manusia. Tapi kalau usul fikih atau qawaid usul ini membahas mengenai apa? Ad-dalil. Dimulai dari analisa lafadznya dan seterusnya dan seterusnya. Nah, di antara sighat atau di antara sighatnya kalam atau lafadz ini adalah amr. Ada sighat namanya sighat apa? Amr, perintah. Dan banyak sekali dalam Al-Quran maupun hadis sighat-sighat yang bentuknya apa? Amr. Maka di antara pembahasan penting dalam usul fikih adalah pembahasan mengenai amr. Dan ini termasuk pembahasan kedua dari bab-bab yang sudah disebutkan oleh beliau di awal kemarin tuh. Ada berapa bab itu? Kita kemarin baru selesai membahas mengenai apa? Bab yang pertama mengenai kalam atau lafadz, ya kan? Ya, abwabu usulil fiqhi aqsamul kalam wal amru wan nahyu wal am wal khas ila akhir sampai wa ahkamul mujtahidin. Jadi kemarin kita membahas mengenai aqsamul kalam. Aqsamul kalam dibagi menjadi beberapa hal, dilihat dari beberapa sudut pandang, bi'tibari ma yatarakabu minhu, bi'tibari madlulihi, bi'tibari isti'malihi dan seterusnya sampai haqiqah dan majaz. Sekarang kita sampai ke pembahasan amr. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wal amru istid'a'ul fi'li bil qawli mimman huwa dunahu ala sabilil wujub. Apa itu definisi amr? Apa definisi perintah? Perintah adalah istid'a'ul fi'li bil qawli. Istid'a'ul fi'li, meminta mukhatab untuk mengerjakan satu pekerjaan. Istid'a', mengajak atau ya memerintah, menyuruh, meminta. Meminta wujudnya satu perbuatan bil qaul, dengan ucapan. Mimman huwa dunahu. Dan perintah ini datangnya dari orang, atau perintah ini ditujukan kepada orang yang derajatnya berada di bawah si amir, di bawah si pemerintah, ala sabilil wujub, dan tujuannya adalah memerintah dengan makna wajib. Maksudnya begini, coba kita bahas satu-satu lafadznya. Pertama beliau mengatakan al-amru, perintah adalah istid'a'ul fi'li. Apa? Istid'a'ul fi'li, meminta terwujudnya satu perbuatan. Itu artinya buka pintu ya. Istid'a'ul fi'li. Istid'a'ul fi'li di sini maksudnya iktidha'ul fi'li wa talabihi atau wa talabuhu. Tuntutan agar satu perbuatan itu terjadi atau tercapai. Maka di sini fa kharaja bihi an-nahyu, yang tidak termasuk istid'a adalah an-nahyu, larangan, karena larangan itu sifatnya bukan ajakan atau bukan tuntutan. Ini perbedaan antara perintah dengan larangan. Kalau perintah itu tuntutan mengerjakan sesuatu, kalau larangan itu apa? Tuntutan untuk meninggalkan. Jadi kalau perintah itu tuntutan mengerjakan, tapi kalau larangan tuntutan meninggalkan. Al-fi'lu di sini yang dimaksud bukan cuman perbuatan-perbuatan yang sifatnya perbuatan jawarih, perbuatan kayak ya anggota tubuh, berdiri, duduk, sholat, bukan. Tapi al-fi'lu di sini adalah wal murad bil fi'li ma yusamma fi'lan urfan
Pokoknya segala sesuatu yang secara urfi disebut sebagai fi'il. Jadi apapun, misalnya kayak fi'lul lisan. Syuf. Kalau saya ngomong itu biasanya orang-orang nganggap perbuatan nggak? Secara bahasa tentu bukan ya. Jadi saya lagi ngomong, secara bahasa ucapan saya tidak dikatakan sebagai perbuatan. Tapi secara uruf itu perbuatan. Jadi kayak misalnya saya menerangkan sesuatu. Menerangkan kan berarti saya berbuat menerangkan. Perbuatan juga. Walaupun bentuknya ucapan. Nerangkan itu kan tidak pakai tangan, nggak pakai kaki, nggak pakai mulut, pakai apa? Perkataan. Tapi ini juga sah atau layak disebut sebagai apa? Perbuatan. Di antara perbuatan juga adalah fi'lul qalbi. Nah, fi'lul apa? Fi'lul qalbi, perbuatan hati. Jadi al-fi'lu di sini mengandung 3 fi'il. Pertama fi'lul jawarih, perbuatan-perbuatan anggota tubuh. Yang kedua fi'lul lisan, mulut. Yang ketiga fi'lul qalbi, perbuatan hati. Jadi kalau misalnya saya perintah Nabi memerintahkan kita innamal a'malu binniyat. Keabsahan suatu amal itu bergantung pada niatnya. Ini juga perintah. Nggak bisa kamu katakan, loh ini nggak masuk definisi perintah. Perintah itu kan istid'aul fi'li. Lah niat itu bukan fi'il, nggak bisa begitu. Karena yang dimaksud fi'il di sini apa? Segala sesuatu yang layak disebut sebagai berbuat. Lah niat itu termasuk berbuat. Dan fi'lul qalbi itu banyak sekali. Niat, ikhlas, terus apa lagi? Mencintai. Itu fi'lul qalbi. Apa? Mahabbah, apa? Mengharap. Aduh. Mencinta, mengharap kok mepet-mepet. Fi'lul qalbi. Oke. Di fasyamula atau fasyamilal qaul wan niyah wal i'tiqad wa in lam yakun al i'tiqad fi'lan fil haqiqah bal huwa infial. Itu termasuk i'tiqad keyakinan. Perintah untuk beriman ini juga masuk kategori apa? Amr. Istid'aul fi'li. Kemudian yang kedua bil qaul. Perintah itu harus bil qaul, dengan ucapan. Maka dari sini kita bisa tahu bahwa hal-hal yang perintah yang tidak menggunakan ucapan, isyarah atau kitabah, tulisan, ini tidak apa? Bukan termasuk perintah. Fil haqiqah ya tentu saja. Mimman huwa dunahu. Dan yang namanya perintah itu munculnya dari orang yang lebih tinggi derajatnya diarahkan kepada orang yang derajatnya lebih rendah. Ini perintah. Ini perintah. Maka kalau misalnya perintah ini dari orang yang derajatnya lebih rendah ke orang yang derajatnya lebih tinggi, ini sebetulnya tidak disebut perintah secara hakiki. Tapi disebut apa? Doa, permohonan. Jadi kalau misalnya orang tua nyuruh kamu, sekolah yang benar. Lah ini namanya apa? Perintah. Pakai sigot, perintah juga, amar juga. Nanti ketika anak misalnya ke orang tua, tambah sangu. Tambah apa? Kiriman. Itu kan sigotnya perintah juga kan? Zid al apa? Duwe apa jenis sangu ya apa sangu? Mani. Kok iso mani lho. Oh, mani. Mani. Azad. Nah, azad. Kalau British gitu. Direkam. British. Apa namanya? Ini disebutnya bukan perintah, tapi apa? Permohonan atau doa. Termasuk misalnya kita antara makhluk dengan Tuhannya. Ya, kita doa sama Allah, ya Allah, tolong kabulkan hajat saya, lunaskan utang-utang saya, segera temukan jodoh. Amin. Saya. Amin. Itu namanya apa? Ini bukan perintah. Masa kamu mau merintah Allah? Ya Allah, saya kok nggak dapat jodoh. Nah, carikan jodoh saya. Ini bukan merintah. Ini namanya apa? Doa, bukan perintah. Ya Allah, lancarkan rezeki saya, ya Allah. Ini doa, bukan perintah. Walaupun kebanyakan para ulama usul, jumhur usuliyin, mereka berpendapat bahwa nggak ada syarat. Sebetulnya perintah itu tidak disyaratkan dari atasan ke bawahan. Karena ulama usul itu sekali lagi menganalisa segala sesuatu itu dari lafadz.
Pokoknya asal lafadznya pakai sighah perintah ya sudah itu perintah. Mau dari atasan ke bawahan, bawahan ke atasan, tidak ada soal. Ada yang memerinci lagi, ada yang dari atasan, kalau dari atasan ke bawahan itu perintah. Kalau dari bawahan ke atasan doa. Tapi kalau dari orang yang setara derajatnya itu namanya apa? Iltimas. Nah, iltimas itu apa? Iltimas itu ya apa ya? Memerintah, memohon, satu lagi apa? Ya meminta dengan lembut, meminta bantuan. Nah, meminta bantuan, iltimas. Atau apa namanya? Iltimas itu bisa juga susu gratis. Nggih. Fa in kana al-istid'a'u minal musawi yusamma iltimasan. Ini kata Imam Mahalli, beliau mensyarahi bahwa kalau misalnya tuntutan itu al-istid'a' minal musawi dari orang yang derajatnya sama, summiya iltimasan. Nah, jadi antara sama teman dan seterusnya. Au minal a'la summiya su'alan. Nah, kalau misalnya perintah itu diarahkan kepada yang lebih tinggi derajatnya, summiya apa? Su'alan, dinamai su'al, meminta, doa. Kenapa? Sama. Soal dengan doa itu sama. Jadi kalau musawi namanya apa? Iltimas. Kalau minal a'la, minal di sini maksudnya ai istid'aul fi'li bil qauli minal a'la. Kalau mimman huwa dunahu tadi kan amr. Kalau minal a'la summiya su'alan. Wa in lam yakun ala sabilil wujub bi an juwiza tarka fa dhahiruhu annahu laisa bi amrin ai fil haqiqah. Lah ini kata beliau. Jadi kata beliau, wa in lam yakun ala sabilil, tadi kan ala sabilil wujub. Jadi perintah itu pada dasarnya, makna awalnya perintah itu tuntutan yang sifatnya jazim. Jazim itu apa? Jazim itu ya harus dikerjakan. Maka wajib. Sehingga ada kaidah al-aslu fil amri lil wujub. Pada dasarnya perintah itu maknanya adalah wujub. Maka kalau misalnya ada perintah yang maknanya tidak wujub, wa in lam yakun ala sabilil wujub, kalau ada perintah yang maknanya tidak wujub, bi an juwiza at-tarku, maksudnya tidak wujub bagaimana? Maksudnya perintah itu boleh dilanggar, boleh tidak dikerjakan. Maka fadhahiruhu annahu laisa bi amrin. Secara zahir itu bukan perintah sebetulnya. Ai fil haqiqah, bukan perintah fil haqiqah. Walaupun kemudian sama ulama-ulama yang lain, misalnya di Hasyiah Dimyati di sini disebutkan bahwa sebetulnya al-mangdub sunnah, kan wajib itu perintah. Apakah sunnah, perkara sunnah itu tidak diperintah? Ya tidak. Sunnah itu juga termasuk makmur bihi, sesuatu yang diperintah. Sehingga perintah mau dia bermakna wajib, mau dia bermakna mandub, itu pada hakikatnya juga perintah. Jadi kalau pakai definisi Imam Haromen yang mengatakan bahwa al-amru istid'a'ul fi'li bil qawli mimman huwa dunu ala sabilil wujub, seolah-olah kalau la ala sabilil wujub itu tidak bermakna perintah. Padahal tidak begitu. Karena perkara sunnah itu juga termasuk apa? Perintah. Jadi lakin al-muhaqqiqun ala annal mangduba ma'murun bihi li'annahu ta'atun ijma'an wa ta'ah fi'lul ma'mur bihi. Amalan-amalan sunnah itu juga termasuk apa? Kalau kita mengerjakan sholat sunnah itu taat sama Allah enggak? Termasuk bentuk ketaatan enggak? Bentuk ketaatan. Mengerjakan ketaatan itu berarti kita mengerjakan sesuatu yang diperintahkan. Maka sighat amr meskipun itu lil mangdub tetap disebut apa? Amr, tetap disebut perintah. Kemudian was-sighah adallah alaina. Sekarang sighat-sighat yang menunjukkan makna perintah apa saja? Uf'ul atau if'al, ya apapun lah ya. Thulathi mujarrad kan ada 3 wazan tuh. Ada fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu, fa'ula yaf'ulu dan seterusnya. Ya, seluruh sighat perintah, mau itu dari sulasi mujarrad, mau itu dari sulasi majid, mau itu dari rubai, itu semua sighah disebut as-sighah adallah 'alal wujub, as-sighah adallah 'alal amr. Saya ulangi, semua sighat-sighat amr, mau itu dari sulasi mujarrad, sulasi mazid, rubai mujarrad, rubai mazid, itu tetap disebut apa? As-sighah adallah 'alal amri. Nahwu contohnya idrib, pukullah, wa akrim, muliakanlah, isyrab, minumlah. Nah, bagaimana kalau misalnya perintah itu tidak menggunakan sighat amr, tapi menggunakan sighat ikhbar? Kayak contohnya misalnya, saya bilang ke Zidan, Dan,
sholat itu wajib loh. Kamu itu disuruh ini loh, kamu tuh disuruh sholat, misalnya begitu. Atau kamu disuruh masuk kuliah loh Dan. Nah, itu yang paling realistis. Kamu disuruh kuliah loh Dan. Nah, coba kata-kata saya, misalnya ya Zidan, anta makmurun bidukhuli kuliah misalnya. Wahai Zidan, kamu itu diperintahkan untuk masuk kuliah. Dari kata-kata saya ini, ada sighot amarnya nggak? Nggak ada. Bukan, itu kan bukan sighot amar, itu makmurun itu kan sighotnya isim maf'ul. Ya Zidan, anta makmurun, kamu disuruh. Itu sighot isim maf'ul, bukan sighot fi'il amar. Pertanyaannya, kata-kata saya anta makmurun bidukhul kuliah itu termasuk nggak? Masuk kategori amar nggak? Nah, fil hakikoh tidak. Tapi fil majas ya. Nah, jadi sebetulnya itu juga kata-kata saya anta makmurun bikada misalnya, anta makmurun bikada itu juga sebetulnya perintah, tapi perintahnya bukan secara hakiki tapi secara majazi. Kenapa disebut secara majazi? Karena ya pada hakikatnya bukan sighot amr, tapi istilzam dari atau implikasi dari kata-kata itu adalah Zidan diharuskan untuk masuk kuliah. Lazim dari kata-kata itu adalah keharusan masuk kuliah. Maka ini disebut perintah tapi ala sabilil majaz. Wahia indal itlaq, wahia perintah indal itlaq ketika perintah itu mutlak, tidak ada qarinahnya, tidak ada qayyidnya. Wat tajarrud anil qarinah, enggak ada qarinahnya sama sekali. Mutlak aja udah, perintah aja udah. Wahya indal itlaq, perintah itu ketika diungkapkan secara mutlak, wat tajarrud anil qarinah, dan tidak diiringi oleh qarinah as-sarifah an talabil fi'li. Tidak diiringi dengan qarinah yang as-sarifah, yang memalingkan perintah itu an talabil fi'li, dari tuntutan perbuatan. Tuhmalu alaihi, maka perintah itu harus dimaknai ai alal wujub, dimaknai bermakna wajib. Maksudnya ini yang saya bilang tadi, al aslu fil amri, ini kaidah pertama. Ini kaidah pertama dari bab amr. Jadi nanti di sini ada beberapa kaidah yang beliau sebutkan. Bab yang pertama ada kaidah yang pertama adalah al aslu fil amri lil wujub. Kata beliau wahia indal itlaq, ketika perintah itu mutlak. Wat tajarrud anil qarinah, tidak ada qarinah yang menunjukkan as-sarifah an talabil fi'li. Tidak ada qarinah yang memalingkan maknanya dari keharusan seseorang untuk mengerjakan perbuatan. Tuhmalu alaihi, maka harus dimaknai sebagai makna wajib, ai alal wujub. Lianna haqiqah, jelas karena makna wajib itu makna hakiki dari amr. Al aslu fil amri lil wujub. Majazun fi ghairihi, kalau perintah itu dimaknai selain wujub, dimaknai sunnah, dimaknai mubah, itu maknanya majazi. Ya enggak? Contohnya wa aqimu as-shalah. Contohnya wa aqimus shalah. Jelas ini mutlak. Aqimus shalah kan pakai sighot amr ini. Aqimu as-shalah. Dirikanlah salat. Maka di sini kita bisa memahami ayat ini menunjukkan salat itu hukumnya wajib. Kenapa? Karena perintah di sini perintah yang tidak ada qarinah as-sarifah an talabil fi'li. Tidak ada qarinah lain yang menunjukkan bahwa perintah di sini bukan perintah yang bermakna wajib. Maka al aslu fil amri lil wujub. Illa, nah ini terus beliau bilang illa, sebentar. Ya. Illa ma dalla dalilu ala anna al murada minhu an-nadbu awil ibahatu fayuhmalu alaih. Lah ini kecuali kalau ada dalil-dalil lain yang menunjukkan bahwa yang dikehendaki dari perintah itu adalah an-nadbu, sunnah, awil ibah, atau bahkan perintahnya cuman mubah aja. Fayuhmalu alaih, maka perintah itu harus dimaknai dengan makna sesuai dengan qarinahnya. Kalau qarinahnya menunjukkan sunnah, ya berarti maknanya sunnah. Kalau qarinahnya menunjukkan wajib, maknanya wajib. Ay 'alan nadbi awil ibahah. Mithalun nadbi, contoh misalnya perintah, sighotnya perintah tapi maknanya tidak wajib, maknanya sunnah. Contohnya apa? Fakatibuhum in alimtum fihim khaira. Fakatibuhum, ini perintah ini. Kataba yukatibu mukataba, katib la tukatib, fakatibuhum. Katibu ini maksudnya apa? Maksudnya adalah bukan. Jadikanlah dia budak mukatab.
Jadi begini, ini istilah. Jadi budak itu kan ada macam-macam ya jenisnya. Ada budak mukatab, ada budak apa namanya? Budak apa lagi? Hah? Budak mukatab, terus budak apa? Separuh merdeka. Apa istilahnya kok aku jadi lali? Ya itulah ya pokoknya. Budak apa tuh lali aku ya Allah, Jan. Oke. Jadi orang-orang yang punya budak itu dianjurkan oleh Allah untuk menjadikan budaknya itu berstatus budak mukatab. Apa itu budak mukatab? Budak mukatab itu adalah budak yang diberi perjanjian merdeka oleh tuannya kalau memang dia bisa membeli dirinya sendiri dengan harga tertentu. Itu namanya apa? Budak mukatab. Jadi budak mukatab itu budak yang sudah ada teken perjanjian dengan tuannya bahwa kamu boleh memerdekakan dirimu sendiri, jadi kamu boleh kerja. Kemudian ada budak mukatab, muba'at di antaranya. Kalau budak muba'at itu budak yang separuhnya merdeka, separuhnya lagi milik tuannya. Kalau mukatab itu apa? Dia dijanjikan merdeka oleh tuannya dengan syarat, dengan catatan dia membayar sekian, nebus dirinya. Jadi ini sifatnya perintah, tapi apakah perintah ini bermakna wajib? Tidak. Apakah semua orang yang punya budak wajib menjadikan budaknya mukatab? Tidak. In alimtum fim khaira. Kalau kamu menemukan ada kebaikan pada budak itu, maksudnya budak itu amanah, rajin, dia baik hati dan seterusnya, dan suka menabung dan seterusnya. Maka budak ini apa? Dianjurkan untuk dijadikan budak apa? Mukatab. Tapi perintah ini tentu saja tidak bermakna wajib. Tidak ada perintah-perintah yang tidak bermakna wajib. Wa mithalul ibahah, contoh perintah sighotnya amr tapi maknanya ibahah. Contohnya apa? Wa idza halaltum fastadu istadu. Istadu itu artinya apa? Berburulah. Syuf. Wa idza halaltum, kalau kamu sudah tahallul dari haji atau umrah, fastadu, maka kamu boleh berburu. Di dalam haji, orang yang sedang menjalankan haji atau umrah, dia dilarang berburu. Dilarang apa? Berburu. Tapi kemudian ada perintah, setelah kamu tahallul fastadu, maka berburulah. Tapi perintah di sini apa bermakna wajib? Kalau perintah di sini bermakna wajib, berarti nanti itu orang-orang yang haji itu setelah haji semua wajib berburu semua. Nombak. Apa wajib berburu? Enggak. Istadu di sini apa maksudnya? Ibahah, boleh. Karena sebelumnya dilarang. Jadi al-amru ba'dan nahyi yufidu al-ibahah. Ketika ada perintah yang muncul setelah larangan, maka makna perintah itu bukan wajib, tapi maknanya apa? Boleh. Sebelumnya dilarang. Orang itu kalau sedang menjalankan haji atau umroh, maka dia dilarang apa? Berburu. Terus sama Allah diperintah, wa idza halaltum, tapi kalau kamu sudah tahallul fastadu, maka berburulah. Nah, perintah di sini maknanya bukan wujub, tapi apa? Maknanya ibah. Nah, ada redaksi lain, redaksi amr, perintah, yang maknanya bukan lil wujub. Ada redaksi amr itu maknanya lid du'a. Yaitu tadi ya, dari bawah ke atas. Jadi maknanya bukan lil wujub, sekali lagi. Apakah misalnya kalau kamu doa sama Allah, ya Allah, misalnya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, berikan kepada kami kebaikan-kebaikan di dunia. Atina. Itu kan sigat amr itu. Ya kan? Atina. Terus kamu mengatakan, berarti al-aslu fil amri wujub. Berarti kita mewajibkan Allah agar Allah memberikan kebaikan kepada kita di dunia dan di akhirat. Ya enggak begitu. Di sini maknanya bukan lil wujub, amr yang lil wujub, tapi doa, permohonan. Ya, permohonan itu ya bisa dikabulkan, bisa ditolak. Apalagi kalau belum waktunya. Litahdid. Kemudian ada amr sighot, amr itu litahdid. Ancaman. Contohnya apa? I'malu ma syi'tum dalam Quran. Gimana tuh ayatnya? I'malu ma syi'tum. Piye ya itu? I'malu ma syi'tum loh. Lupa saya ayatnya. Pokoknya itulah ya. Pokoknya itu. Jadi dalam Al-Qur'an ada ayat berbunyi i'malu ma syi'tum. Coba dicari dulu. Innal ladzina yulhiduna fi ayatina. Terus amma yulqa amma ya'ti. Gimana? Sebelumnya gimana? Terus? Aywa. I'malu ma syi'tum. Jadi itu firman Allah kepada orang-orang kafir nanti ketika di akhirat.
Oh enggak, sorry, itu ancam. Jadi gini, Allah berfirman, enggak sama orang yang di dunia beriman dengan orang yang di dunia berpaling dari ayat-ayat Allah. Enggak sama. Nanti orang yang enggak beriman itu, orang yang orang yang beriman akan dapat keamanan nanti di akhirat, sedangkan orang yang tidak beriman maka akan mendapatkan siksa. Gampangan kira-kira secara ijmali, secara global makna ayat itu. Terus di akhir Allah mengatakan i'malu ma syi'tum. Wis kalau gitu terserah kamu mau apa. Mau kerjakan apa aja. Terserah kamu mau kafir, kamu mau iman, terserah wis akarmu. Pertanyaan saya, perintah Allah i'malu ma syi'tum, berbuatlah sesukamu, itu apa lil wujub maknanya? Berarti kita wajib mengerjakan sebebas-bebasnya. Udah jadi liberal kabeh. Mau zina, mau ini, mau nyuri, mau bunuh orang, terserah. I'malu ma syi'tum di sini litahdid. Itu sama kayak misalnya ada orang paling sering terjadi lagi di kelas tidur. Nah, kemudian gurunya ngelihat marah terus, "Wis tidur terserah kalian. Mau tidur terserah kalian. Turu kono, muli kono." Apakah berarti maknanya tidur itu wajib? Enggak, itu perintah, itu tidur terserah, itu litahdid. Ancaman. Jadi sigat amr itu maknanya banyak. Ada amr itu lil ikram, untuk memuliakan. Udkhuluha bisalamin aminin. Ini sigat ini diucapkan ketika orang-orang muslim mau masuk surga. Udkhuluha bisalamin aminin. Masuklah kalian semua ke surga dengan selamat. Maksudnya udkhula bukan berarti lil wujub, enggak. Udkhuluha di sini maknanya apa? Lil ikram, untuk memuliakan. Ada yang lit ta'jiz. Fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Fa'tu bi suratin min mithlihi. Ini kan orang-orang yang tidak percaya bahwa Quran itu dari Allah ditantang sama Allah. Fa'tu bi surah. Kalau kamu enggak percaya ini dari Allah, ayo datangkan satu surat. Wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Ajak tuh semua orang-orang yang sama-sama enggak percaya sama kamu, ajak bantu kamu. In kuntum shadiqin, kalau kamu benar. Apakah perintah ini berarti orang-orang wajib mendatangkan buat Quran tandingan? Kan ya enggak. Ini justru lit ta'jiz, untuk menunjukkan bahwa enggak bakal bisa kamu itu. Ada juga makna amr itu lit tafwid. Tafwid itu menyerah. Faqdima anta qadin. Faqdima antaqad. Wis ya Allah, ini ucapannya saya lupa ini ucapannya orang kafir atau siapa itu ya, di akhirat nanti faqdima antaqad. Ya Allah, lakukan apapun yang kau lakukan, karena di akhirat nanti sudah nggak ada nggak ada kesempatan lagi udah. Di akhirat itu ya apa yang dihisab adalah sesuai dengan amal-amal yang sudah dikerjakan di dunia. Faqdima antaqad, udah pasrah. Diperintah di sini faqdi ma antaqad, itu bukan lil wujub tapi maknanya apa? Lit tafwid. Oke, itu tadi di antara beberapa makna sighat amr yang maknanya tidak hanya lil wujub. Nah, dari mana kita tahu ini maknanya lil wujub, ini bukan lil wujub, ini lil nadab, ini lil ibahah dan seterusnya? Tentu saja kita tahu dengan qarinah. Makanya penting. Tapi secara umum yang namanya sighat amr itu indal itlaq lil wujub. Mafhum? Kemudian untuk membedakan nadab sama ibahah juga dari qarinah juga. Ya, dari qarinah. Untuk membedakan nadab dan ibahah itu juga dari qarinah. Kayak contoh wa idza halaltum fastadu, atau ini kulu washrabu wa la tusrifu. Kulu washrabu itu juga perintah, makan dan minumlah. Apakah makan dan minum hukumnya wajib? Kan ya enggak. Nah, kulu washrabu itu lil ibahah. Wa idza halaltum fastadu. Oke, waqad ajma'u, dan para ulama sepakat ala adami wujubil kitabati wal istiyad, bahwa menjadikan budak menjadi budak mukatab dan istiyad berburu itu tidak wajib. Dari mana qarinahnya? Kalau di Quran ya qarinahnya bisa kita lihat dari misalnya ayat-ayat yang lain atau hadis-hadis Nabi, bagaimana para sahabat memaknai dan seterusnya. Paham? Nah, kemudian kaidah yang itu tadi kaidah yang pertama. Kaidah yang pertama bunyinya apa? Al aslu fil amri lil wujub. Itu kaidah pertama. Kaidah yang kedua, wala yaqtadi at-tikrar 'ala sahih. Jadi al aslu fil amri la yaqtadi at-tikrar. Bahwa satu perintah itu pada dasarnya tidak dituntut mengerjakan berulang-ulang.
Cukup kalau kamu diperintahkan sekali, kamu ngerjakannya sekali. Lagi. Jadi al-aslu fil amri la yaqtadi at-tikrar. Pada dasarnya perintah terhadap sesuatu itu hanya menuntut kita mengerjakan sekali. Tidak diperintahkan untuk mengerjakan berkali-kali. Contohnya apa contohnya? Misalnya yang paling dalam ayat Al-Quran, contoh perintah yang cuma wajib dikerjakan sekali, apa coba? Haji. Gimana ayatnya? Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Atimmu al hajja wal umrata lillah. Berhajilah dan berumrohlah, sempurnakan ibadah haji dan umroh lillah, karena Allah. Lah perintah ini layak tadi tikror. Dan pada dasarnya semua perintah, bukan hanya haji umroh, semua perintah pada dasarnya, sekali lagi ya, pada dasarnya, hukum asalnya itu tidak menuntut kita untuk mengerjakannya berkali-kali, kecuali kalau memang ada qarinah illa idza dalla dalil ala qasdi tikror, kecuali kalau ada dalil lain yang menunjukkan bahwa perintah itu diperintahkan mengerjakan berulang kali. Contohnya apa? Salat. Jadi pada dasarnya ayat wa aqimis shalah wa aqimu as-shalah. Kalau cuma ayat ini saja yang kita baca, maka sholat itu cukup sekali seumur hidup. Tapi karena ada dalil-dalil lain, ada qarinah-qarinah lain yang menunjukkan bahwa ternyata sholat itu wajib dikerjakan berkali-kali, ini berarti sholat itu wajib dikerjakan berkali, termasuk puasa. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Falyasum. Kata-kata falya, kalau kita cuma lihat dari kata-kata falyasumnya, maka puasalah. Puasa itu cukup sekali aja. Tapi gara-gara sebelumnya ada dalil, ada qarinah lain. Faman syahida minkumus syahra. Kalau kamu menemui bulan puasa, falyasum, maka puasalah. Itu artinya kewajiban puasa di bulan Ramadan itu terjadi setiap kali kita masuk ke bulan Ramadan. Nah, itu diantara qarinah yang menunjukkan atau diantara dalil yang menunjukkan apa? Bahwa perintah ini terjadi berulang-ulang atau hanya sekali. Bisa dipahami? Oke. Kenapa kok layak tadi tikror ala sahih? Kenapa perintah itu pada dasarnya tidak menuntut kita mengerjakan berkali-kali? Li'anna ma qusida bihi min tahsilil ma'muri bihi yatahaqqaqu bil marrah wahidah, kata beliau. Karena tujuan perintah itu apa tuh? Tujuan perintah. Satu aja tujuan perintah. Tujuan perintah itu bagaimana perkara yang diperintahkan terjadi, terrealisasi. Dan itu cukup kamu kerjakan sekali untuk merealisasikan perbuatan yang diperintah itu, ya nggak? Nah ya, kamu saya suruh, misalnya saya, Dan, baca kitabnya. Perintah saya memerintah Zidan untuk membaca kitab itu sebetulnya cukup terrealisasi, atau Zidan dianggap telah mengerjakan perintah saya ketika dia sudah membaca kitab itu sekali. Nggak perlu berkali-kali. Cukup sekali aja dia baca perintah, kemudian apa? Selesai. Dia sudah terbebas dari tanggungan tuntutan perintah saya. Karena tujuan perintah itu sebetulnya hanya sekali aja, atau dituntut bagaimana orang itu merealisasikan perbuatan yang diperintah, dan terrealisasinya perbuatan yang diperintah itu bisa dikerjakan dengan sekali saja. Bisa dipahami? Wal aslu bara'atu dhimmah. Nah, ini dia. Mimma zada 'alaiha. Dan pada dasarnya orang itu bebas dari tanggungan-tanggungan mengerjakan sesuatu yang melebihi dari perintah. Dan perintah kan tujuannya terrealisasi apa yang diperintah. Dan yang diperintah itu cukup dikerjakan sekali. Dan orang terbebas dari tanggungan mengerjakan berkali-kali. Wal aslu bara'atu dhimmah mimma zada 'alaiha. Pada dasarnya orang itu terbebas dari tanggungan mimma zada 'alaiha, dari perbuatan-perbuatan yang lebih dari sekali kerja itu tadi. Illa idza dallat dalilu ala qasdi tikrar, kecuali kalau misalnya ada dalil lain yang menunjukkan atau yang memaksudkan perbuatan itu harus dikerjakan berulang kali. Fayu'malu bihi, maka harus diamalkan berkali-kali. Kal amri bis shalawatil khams, seperti perintah mengerjakan mengerjakan sholat 5 kali sehari. Malah wal amri bi shaumi Ramadan, dan diantaranya juga perintah untuk puasa Ramadan. Wa muqabilus sahih, tapi ada pendapat yang muqabilus sahih, yang berlawanan dari pendapat yang sahih, yang mengatakan annahu yaqtadi tikrar, bahwasanya perintah itu menuntut seorang untuk mengerjakan berkali-kali. Ini muqabilus sahih.
Artinya ini qaul dhaif. Muqabilus sahih itu apa? Lawannya sahih itu apa? Dhaif. Kalau lawannya asah? Enggak dong. Lawannya asah itu sahih. Jadi asah itu maknanya apa loh? Asah itu maknanya apa? Ada banyak perkara sahih, tapi ada satu yang paling asah. Maka lawannya asah ini ada sahih. Tapi kalau sahih berarti yang satu sahih, yang satu tidak sahih. Tidak sahih itu namanya dhaif. Maka muqabilus sahih itu dhaif, muqabilul asah itu apa? Sahih. Paham? Wa muqabilus sahih annahu yaqtadi tikrar. Kebalikan sahih, kebalikan qaul sahih, yakni qaul dhaif mengatakan annahu yaqtadi tikrar, bahwa perbuatan itu atau perintah itu menuntut seseorang untuk mengerjakannya berkali-kali. Fayastau'ibul ma'mur bil matlub ma yumkinuhu min zamanil umri. Masyaallah. Sehingga orang yang diperintah harus menghabiskan umurnya untuk mengerjakan apa yang diperintah itu. Apa ya? Jadi fayastau'ibul ma'mura bil matlubi ma yumkinuhu min zamanil umri. Jadi dia harus orang yang diperintah itu harus menghabisi umurnya untuk mengerjakan merealisasikan apa yang diperintah. Tentu saja tentu saja tidak sampai takalluf. Tidak sampai apa? Takalluf. Haitsu la bayana, Maksudnya tidak sampai takalluf. Takalluf itu membuat orang itu akhirnya sakit, membuat orang itu akhirnya terbebani dengan takalluf syadid. Haitsu la bayana li amadil ma'muri bihi, ketika tidak ada batas waktu. La bayana, tidak ada kejelasan li amadil ma'mur. Tidak ada penjelasan li amadil ma'mur bagi waktu untuk mengerjakan hal yang diperintah. Jadi kalau perintah itu mutlak, nggak ditentukan waktunya kapan, berarti itu kita diperintahkan untuk mengerjakan terus-menerus. Kenapa? Lingtifa'i murajjihi ba'dihi ala ba'din. Karena tidak ada murajjih, tidak ada hal yang mengunggulkan satu waktu dari waktu yang lain. Maksudnya bagaimana? Maksudnya gini. Kenapa kita harus menghabiskan seluruh waktu kita untuk mengerjakan perintah itu? Ini sekali lagi ini qaul anul ya, qaul dhaif. Kenapa kita diharuskan mengerjakan menghabiskan seluruh waktu? Alasannya, kalau orang itu diperintah, maka kan muncul pertanyaan. Pertanyaannya adalah, apakah perintah ini wajib dikerjakan saat ini, nanti, atau sekali saja, atau berkali-kali saja, apakah perintah ini wajib dikerjakan sekali atau berkali-kali? Perintah ini wajib dikerjakan sekali, atau dua kali, 3 kali, 4 kali, atau berkali-kali. Maka karena tidak ada yang mengunggulkan salah satunya, mana yang harus kita kerjakan, sekali, 2 kali, 3 kali. Karena perintahnya kan mutlak, ya enggak? Perintahnya mutlak, maka ada kemungkinan ngerjakannya cukup sekali, tapi ada kemungkinan 2 kali, ada kemungkinan 3 kali, 4 kali, dan seterusnya. Lah karena nggak ada yang mengunggulkan satu sama lain, maka kita diperintahkan mengerjakan semuanya. La murajjih, nggak ada yang mengunggulkan nggak ada murajjihnya. Tarjih bila murajjih batil. Kita nggak boleh, kalau misalnya perintahnya mutlak, kita nggak boleh terus mengatakan, 2 kali, lo apa dasarnya 2 kali? Sekali, lo apa dasarnya sekali? Nggak ada dasarnya, ya sudah ngerjakan semuanya. Sekali lagi, ini menurut pendapat yang muqabilus sahih. Kalau pendapat sahih, enggak, cukup sekali. Kenapa? Ya, alasannya tadi udah disebut. Li'annama qusida bihi min tahsilil ma'muri bihi yatahaqqaq bil marrah wahidah. Nah, tujuan perintah itu cukup dikerjakan. Tujuan perintah itu satu, apa? Merealisasikan apa yang diperintah. Lah untuk merealisasikan apa yang diperintah, cukup dikerjakan sekali. Itu sudah terjadi, sudah tercukupi. Maka enggak perlu berkali. Ya. Berarti yang muqabilus sahih itu ngerjain sekali, kalau ada qarinah mengatakan itu sekali gitu. Enggak, ini alal itlaq, ketika perintah ini mutlak, enggak ada qarinah. Ini kita sedang membahas yang tidak ada qarinah sama sekali. Alal itlaq. Kalau ada qarinah jelas semua sepakat. Semua sepakat. Kalau ada qarinah semua sepakat. Ini pembahasan ketika tidak ada qarinah. Oke. Kemudian wala yaqtadil faur. Ini kaidah yang ketiga. Kaidah amr yang ketiga, al aslu fil amri la yaqtadi al faur. Pada dasarnya perintah itu tidak menuntut kita untuk mengerjakan segera seketika. Maka kalau orang itu diperintahkan sholatlah kamu sholat subuh. Ketika kita diperintah sholat subuh, waktunya sholat subuh kapan? Waktunya sholat subuh ketika terbit fajar shodiq. Pada dasarnya kita tidak diharuskan mengerjakan pas ketika fajar shodiq baru muncul. Nggak harus. Apakah berarti harus tarohi juga? Harus ditunda? Tidak harus juga. Jadi perintah itu, jadi
al aslu fil amri la yaqtadil faur wa la yaqtadi at-tarahi. Pada dasarnya perintah itu tidak menuntut kita mengerjakan seketika dan juga tidak menuntut kita mengerjakan ditunda-tunda, tarahi, diakhirkan. Nah, terus kapan? Bebas. Bebas. Sekali lagi, illa idza dalal dalil, kecuali kalau memang ada dalil yang menunjukkan bahwa perintah itu diperintahkan mengerjakan apa? Faur. Contohnya apa? Qadha. Enggak, sholat enggak. Sholat tidak wajib faur. Qadha maksiat. Hah? Qadha maksiat. Salah satunya. Enggak, iftar bukan faur. Enggak wajib faur. Sunnah faur, tapi tidak wajib faur. Yang wajib faur apa coba? Iman. Iman itu wajib faur. Ini penting. Orang itu kalau sudah hatinya mutmain bil iman, hatinya sudah yakin dengan, misalnya ini katakan kalau kalian kan iman dari lahir atau ada yang mualaf, mualaf. Kalau ada orang ya. Kalau ada orang itu apa namanya? Baru login. Kalau ada orang kafir misalnya. Kamu ajak dia debat soal ketuhanan. Kamu debat sama dia dan kamu menang debat. Orang ini yakin, kalau gitu betul Islam itu menang. Islam itu agama yang benar. Dia sudah yakin. Maka ketika dia sudah yakin dengan kebenaran Islam, dia wajib masuk Islam seketika, dia wajib mengucapkan syahadat seketika. Nggak boleh tunda-tunda. Nggak boleh kamu tunda. Nanti sekaligus saya adakan acaranya, seremoni kayaknya minggu depan lah. Nanti saya syahadatnya minggu depan. Nggak boleh. Haram. Wajib sekarang. Kamu isi nama orang tua dulu. Nggak boleh. Sama aja. Nanti orang tua kakak-kakak. Nah, sekali lagi ya. Ya, gini. Saya terangkan ya. Dalam Al-Qur'an kan ada ayat. Gimana ayatnya itu? Gimana itu? Jangan kamu taat kepada orang tua ketika perintah orang tua itu melanggar perintah Allah. Gimana itu? Ya kalau kaidahnya kan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Orang itu tidak boleh melanggar atau orang itu nggak boleh taat kepada makhluk ketika makhluk itu memerintahkan kita maksiat kepada Allah. Hatta sama orang tua. Jadi kalau orang tua memerintahkan kita, kamu nggak boleh masuk Islam, kamu nggak boleh sholat, kamu nggak boleh nuntut ilmu. Kalau nuntut ilmu ini ada khilaf. Ditafsil. Ilmunya apa dulu? Kalau ilmunya itu ilmu apa namanya? Fardhu ain, maka kita haram, maka kita boleh tidak taat sama orang tua. Kalau ilmunya fardhu kifayah, enggak, kita wajib taat sama orang tua. Wajib. Ya. Tapi kalau iman enggak boleh. Kalau orang tua kita melarang kita iman, kita tetap wajib iman. Enggak ada soal. Ada itu ayatnya, gimana itu ayatnya? Ibrahim. Apa? Cerita Ibrahim. Hah? Bukan. Ada itu ayatnya. Iya, surat Ibrahim ya kayaknya ya. Lupa saya. Ya itulah. Nah, itu ya. Ya, harus membangkang. Oh iya, harus membangkang sama orang tua. Kalau orang tua itu ngelarang kita beriman dan mengerjakan perintah-perintah yang sifatnya fardhu ain. Jadi sekali lagi, iman ini hukumnya wajib apa? Faur. Karena ada dalil-dalil yang menunjukkan bahwa iman itu wajib sekarang, nggak boleh ditunda-tunda. Cuma apa? Bunyi, baca. Aywa wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bi ilm fala tuti'huma. Kalau orang tuamu itu menyuruh kamu, bersungguh-sungguh memaksa kamu untuk mengerjakan sesuatu hal-hal yang sifatnya itu syirik kepada Allah, maka fala tuti'huma. Jangan kamu taati orang tuamu, tapi tetap wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Syuf. Walaupun kamu tidak taat sama orang tua dalam masalah ini, kamu masuk Islam orang tuamu tetap kafir, wasahibhuma fid dunya ma'rufa, kamu tetap wajib kalau urusan dunia harus bermuamalah dengan orang tua dengan cara yang baik. Nggak boleh kamu masuk Islam terus orang tua masih kufur, naudzubillah, kamu orang tua saya itu ahli neraka, ngapain saya taat sama perintahnya. Nah, orang tua bilang, belikan gula nak di pasar. Orang kafir, ngapain perintahnya. Nggak boleh kayak gitu. Haram. Tolong buatkan teh, orang kafir nyuruh-nyuruh. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Kamu pakai dalil itu. Islam itu harus lebih tinggi daripada selainnya. Wa la yu'la alaih. Orang Islam nggak boleh ada di bawah.
Neraka. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Tetap kita wajib apa? Taat sama orang tua meskipun orang tua kita itu non muslim dalam hal yang sifatnya apa? Duniawi. Itu nanti kalau dalam fikih pembahasannya panjang. Misalnya gimana kalau memerintah yang sifatnya itu nyerempet ukhrawi. Contoh misalnya orang tuamu Nasrani, naudzubillah ya misalnya. Habis itu, ayo nak tolong antarkan saya ke gereja. Ini mau acara malam mingguan di gereja. Nah itu gimana tuh? Nganter itu kan i'anah alal maksiyah, berarti kamu dianggap menolong orang tuamu untuk berbuat kesyirikan, menyembah selain Allah. Nah itu bahasanya panjang. Oke. Mafhum ya? Jadi yang pertama tadi wala yaqtadil faur. Perintah itu pada dasarnya tidak ada tuntutan mengerjakan seketika. Jadi boleh dikerjakan nanti-nanti. Maka sholat itu nggak wajib faur. Nggak wajib faur bukan berarti nggak boleh faur. Sunnah, faur itu sunnah, tapi tidak wajib itu loh. Wala yaqtadil faur. Kenapa? Li'annal ghardu minhu ijadul fi'li min ghairi ikhtisasin biz zamanil awal duna zaman atsani. Kenapa? Karena yang namanya tujuan tujuan dari perintah itu adalah ijadul fi'li. Ijadul fi'li itu apa? Merealisasikan satu perbuatan min ghairi ikhtisasin, tanpa ada ketentuan, tanpa ada keharusan, biz zamanil awal duna zaman atsani, entah itu di waktu yang pertama atau di waktu yang kedua. Maksudnya kalau kamu diperintahkan sholat, Allah memerintahkan kita sholat subuh. Sholat subuh itu waktunya kan mulai dari terbit fajar sampai terbit fajar shadiq sampai nanti apa? Tulu usyams, munculnya matahari kan begitu. Lah, kita diwajibkan mengerjakan kapan? Apakah di awal waktu atau di waktu yang kedua ketika nggak ada kewajiban, nggak ada keharusan, terserah. Yang penting selama masih kita kerjakan di waktunya, maka kita dianggap sudah mengerjakan sesuai perintah. Nggak harus di awal waktu. Tapi ini terus jangan kamu jadikan dalil kalau gitu saya ngakhirkan sholat. Oh enggak, jangan begitu. Ini bukan dalil untuk itu. Usul fikih itu tidak membahas usul fikih itu hanya menerangkan kepada kita ini itu wajib, ini sunnah, ini. Nah, nanti kita mau milih yang mana itu urusan iman masing-masing. Urusan apa? Keimanan sesuai dengan kadar keimanan masing-masing. Oke, wa qila yaqtadil faur. Ada yang mengatakan perintah itu yaqtadil faur. Tentu saja ini beliau menyebutkan menggunakan sigot tamrid qila. Maknanya apa? Ini qaul dhaif. Nah, di antara dalil akli atau alasan kenapa kok al-amru la yaqtadil faur, perintah itu tidak wajib faur, Asy-Al-Jawi mengatakan innal fawra amrun zaidun tubutiyun fayahtaju ila qarinatin bi khilafi adam iqtida'il faur fa innahu adamiyun la yahtaju ila qarinah wa ma la yahtaju huwa al-aslu. Kenapa yang adamul faur itu disebut asal? Kan tadi kaidahnya mengatakan apa? Al-aslu fil amri al-aslu fil amri layak tadil faur. Ini kita bahas kaidah yang ketiga. Al-aslu fil amri layak tadil faur. Kenapa yang layak tadil faur ini dikatakan sebagai hukum asal? Kenapa tidak dikatakan al-aslu fil amri lil wujub? Al-aslu fil amri lil faur. Yak tadil faur sama aja. Al-aslu, kenapa hukum asalnya itu tidak berbunyi al-aslu fil amri yak tadil faur atau lil faur? Kenapa justru hukum asalnya itu berbunyi apa? Al-aslu fil amri layak tadi al faur. Kenapa? Alasan beliau, karena faur itu li'annal faur amrun zaidun tubutiyun. Faur itu amrun zaid, sesuatu yang sifatnya zaid tubuti. Tubuti itu apa? Kalau dalam bahasa mantik itu istilahnya ada salbiyah dan ada mujabah. Jadi ada satu mujabah positif, bentuknya positif, yang kedua bentuknya negatif. Sesuatu yang bentuknya negatif itu kan adami. Adami itu artinya apa? Ketiadaan, ya kan? Ketiadaan. Saya ulangi lagi. Yang satu mengatakan wajib faur. Berarti faur itu wujudi atau adami? Wujudi. Faur itu sifatnya wujudi, positif. Tapi kalau tidak wajib faur, kata-kata tidak itu berarti menunjukkan dia adami. Tidak ada wajib faur. Ada dan tiada itu pada asalnya sesuatu itu ada apa nggak ada? Nggak ada. Pada dasarnya segala sesuatu itu tidak ada.
Kenapa? Jauh juga ya. Jauh kok jauh? Enggak jauh. Al aslu al adam itu kaidah masyhur. Al aslu al adam, pada dasarnya segala sesuatu itu enggak ada. Manusia itu pada dasarnya enggak ada, alam semesta pada dasarnya enggak ada. Faur itu juga pada dasarnya tidak ada. Maka al aslu fil amri layak tadi al faur. Mafhum? Wa ala dzalik yuhmal. Nah, ini yang pakai qila tadi ya. Wa qila yaqtadil faur. Ada yang mengatakan bahwa al aslu fil amri yaqtadil faur. Wa ala dzalik yuhmalu qaulu man qala yaqtadit tikrar atau tikrar. Nah, pendapat bahwa al aslu, kan tadi kita sudah bahas dua kaidah. Kaidah yang pertama mengatakan apa? Al aslu fil amri la yaqtadi at-tikrar. Kemudian al aslu fil amri la yaqtadil faur, ya kan? Ada dua kaidah. Nah, untuk mereka, untuk kelompok yang mengatakan bahwa al-aslu fil amri yaqtadil faur, ini dijadikan oleh mereka dalil pembenaran dari kaidah al-aslu fil amri yaqtadit tikrar. Jadi pembenaran kaidah al-aslu fil amri yaqtadit tikrar itu berdasarkan kaidah al-aslu fil amri yaqtadi al-faur. Segala sesuatu itu kalau wajib dikerjakan faur, maka wajib dikerjakan berkali-kali. Secara itlak loh ya, ketika ada perintah bentuknya mutlak, nggak ada korinahnya sama sekali, kok ada orang berpendapat bahwa yaqtadil faur wajib dikerjakan seketika, maka pada dasarnya dia juga mengatakan wajib mengerjakan tikrar berulang-ulang. Tentu saja ini qaul dhaif. Paham? Kemudian ya. Nah, sekarang kaidah yang ke berapa? 4. Tadi udah 3 kaidah, sekarang kaidah yang keempat. Wal amru bi ijadil fi'li amrun bihi wa ma la yatimul fi'lu illa bihi. Jalangi. Wal amru bi ijadil fi'li amrun bihi wa bima la yatimul fi'lu illa bihi. Ini sebetulnya bunyi kaidahnya adalah ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Saya ulangi lagi, ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Segala perbuatan wajib yang ketika dikerjakan bisa sah dengan perantara amalan yang lain, maka amalan yang lain ini ikut wajib. Contohnya apa? Contoh paling gampang adalah wudu. Yang diwajibkan dalam Al-Quran itu apa? Salat, ya kan? Wa aqimu as-shalah. Wudu wajib nggak wudu? Ada nggak ayat wudu? Ada sebetulnya. Fa idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydikum, itu kan perintah itu. Itu menunjukkan wajib juga. Tapi katakanlah nggak ada, katakanlah ya. Katakanlah ini contoh aja, contoh. Tapi oke. Ini iftiradi aja. Fikih dan usul fikih itu sifatnya iftiradi, apalagi yang ala thariqatil mutakallimin yang saya bilang tadi, iftiradi, enggak masalah. Asumtif. Katakanlah nggak ada. Ini supaya paham aja. Tapi Nabi bersabda, la sholata liman la wudu'a lahu. Nabi bersabda, tidak sah sholatnya seorang yang tidak wudu. Maka wudu ini jadi ikut wajib meskipun misalnya tidak ada perintahnya. Kenapa wajib? Karena sholat itu wajib dan keabsahan sholat tidak sempurna kecuali dengan wudu. Maka wudu ikut wajib sebab perintah sholat. Jadi kewajibannya wudu itu sebab kaidah ma la yatimul wajib illa bihi fa wajib, atau al amru bi ijadil fi'li amrun bihi wa bima la yatimul fi'lu illa bihi. Saya artikan, wal amru bi ijadil fi'li, perintah untuk merealisasikan satu perbuatan, amrun bihi. Pertama, ini berarti perintah untuk mengerjakan perbuatan yang diperintah itu. Bukan hanya itu, wa bima la yatimul fi'lu illa bihi, dan juga kita diperintah mengerjakan sesuatu yang perbuatan itu tidak sempurna kecuali dengan perbuatan yang kedua. Maka dari sini, kalau misalnya saya nyuruh Zidan, dan besok kamu baca ya, besok kamu yang bagian baca kitab, oke siap. Tiba-tiba besoknya Zidan tanpa persiapan, tanpa apa, terus membaca, bacanya peletot-peletot. Ini berarti dia nggak paham. Lo kan cuma disuruh baca, ya sudah saya baca. Lo nggak begitu. Dan al-amrun bi syai'in, misal apa tadi? Al-amru bi ijadil fi'li amrun bi wa bima la yatimul fi'lu illa bi.
Kalau saya memerintahkan kamu baca, itu berarti saya juga memerintahkan kamu untuk persiapan baca. Karena membaca itu tidak akan terrealisasi kecuali dengan persiapan. Maka baca juga harus dengan persiapan. Orang kalau diperintah, kamu apa namanya? Saya perintahkan kamu ini ya, sekolah yang benar. Kamu orang tua kita memerintahkan kita, udah biayai kita segala macam sampai ke Kairo, sampai ke Al-Azhar, terus kita disuruh sekolah yang benar. Terus kamu bilang, ya sudah saya sekolah yang benar aja. Ya benar itu maksudnya apa ya? Yang penting saya, enggak begitu. Kan orang tua saya cuma memerintahkan saya untuk sekolah yang benar, enggak memerintahkan saya untuk belajar yang benar, enggak memerintahkan saya untuk misalnya ikut belajar, ikut paham segala macam. Yang penting kan sekolah aja loh, enggak begitu. Al-amru bi ijadil fi'li amrun bihi wa bima la yatimmul fi'lu illa bihi. Pada hakikatnya kita juga diperintahkan untuk apa? Mengerjakan hal-hal yang al-ma'mur itu tidak akan sempurna kecuali kalau dengan kita mengerjakan yang kedua ini. Yang namanya sekolah benar itu nggak akan sempurna tanpa belajar. Sekolah yang benar nggak akan sempurna tanpa sungguh-sungguh, nggak akan benar tanpa dan seterusnya. Mafhum? Nyerempetkan dindi. Kal amri bis salati amrun bit thahara. Sebagaimana perintah untuk mengerjakan salat ini juga merupakan perintah agar kita itu bersuci. Bukan hanya wudu ya, bersuci itu ya bisa bersuci dari hadas kecil, hadas besar, bersuci dari najis, termasuk tayamum dan al-mu'addiyah ilaiha yang thaharah ini merupakan sesuatu yang al-mu'addiyah ilaiha, sesuatu yang harus dikerjakan untuk kesempurnaan salat. Atau al-mu'addiyah ilaiha untuk menunaikan menyampaikan kita kepada salat. Fa inna sholata la tasihhu bidunya, karena salat itu tidak sempurna kecuali dengan apa? Dengan bersuci. Atau gampangannya kaidah ini bisa berbunyi al-amru bi ijadil fi'li amrun bihi wa bi wasailihi. Perintah mengerjakan sesuatu itu juga merupakan perintah mengerjakan wasail, sarana prasarana yang mengantarkan kita pada sesuatu itu. Nah, kalau kita diperintahkan untuk kamu manjat wasail ini ada 3 macam. Ada wasail syar'i, ada wasail urfi, dan ada wasail akli. Contoh misalnya, yang wasail syar'i jelas ya contohnya. Perintah untuk sholat, maka kita juga diperintahkan mengerjakan wasailnya sholat. Apa wasailnya sholat? Wasailnya sholat yang syar'i tentu saja apa? Wudu, toharoh. Itu toharoh secara umum lah. Ada wasail itu yang sifatnya syar'i, urfi. Misalnya contoh, kita diperintah untuk manjat genteng. Kalau kita diperintah untuk naik ke sutuh, ke genteng, maka berarti kita juga diperintah untuk naik tangga. Karena kamu nggak bisa manjat dari bawah ke atas terbang. Nah, kita juga diperintah untuk mendatangkan wasilah kita untuk sampai ke tangga itu. Kita diperintah haji, berarti kita juga diperintah untuk menyiapkan persiapan untuk haji. Walaupun sebetulnya haji itu tidak wajib kita mempersiapkan diri itu, gimana ya bahasanya? Gini, orang itu nggak wajib nabung untuk haji. Nah itu kata-kata paling benar itu dah. Kalau ada orang nggak mampu, maka dia tidak wajib nabung untuk haji. Jadi misalnya kayak ada cerita-cerita orang tukang becak naik haji, tukang bubur naik haji, tukang bakso naik haji. Tapi ini tukang bubur yang betul-betul ini ya, yang tukang bubur yang penghasilannya sehari cuma berapa rupiah, cuma bisa untuk makan dia lagi, kayak gitu. Bukan tukang bubur yang udah jadi kapitalis, yang punya banyak ruko-ruko bubur yang buburnya udah maju, udah jadi kapitalis lah. Bukan kayak gitu. Itu tukang bubur yang di pinggir-pinggir jalan yang harganya murah-murah gitu loh. Nah itu sebenarnya mereka itu nggak wajib. Bahkan nabung itu nggak wajib. Apakah nggak wajib berarti nggak boleh? Ya enggak, bagus. Bagus, luar biasa mereka bisa sampai nabung. Tapi pada dasarnya mereka itu tidak wajib. Jadi kayak kita ini nggak wajib nabung kayak haji nggak wajib. Nggak wajib, sekali lagi jangan ini dengar kata-kata nggak wajib berarti nggak apa-apa. Nggak gitu. Orang itu kalau tekelek ya akhirnya kerungu gak wajib, alhamdulillah gak wajib. Itu akhirnya terus jadi pemalas. Enggak wajib itu bukan berarti enggak wajib itu bukan berarti apa?
Tidak apa-apa ditinggalkan, bukan. Seperti yang saya bilang kemarin. Sunnah itu apa? Definisinya kemarin. Sesuatu yang kalau ditinggalkan tidak berdosa. Pertama, kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak dosa atau tidak disiksa. Terus kamu artikan kalau ditinggalkan nggak apa-apa. Lu bukan nggak apa-apa. Bahaya ninggalkan sunnah itu bahaya. Tapi kan nggak disiksa, ya nggak disiksa. Tapi kan rugi kamu. Kamu bisa kehilangan beberapa. Ya kayak misalnya, ayo siapa di sini gamer-gamer itu paling paham hal-hal yang sifatnya bonus-bonus itu sifatnya paham. Ayo sekarang saya tanya, dalam permainan game ada pemasukan-pemasukan itu yang sifatnya kamu harus punya, ada pemasukan-pemasukan yang sifatnya bonus. Sekarang saya tanya, ketika kamu main game, kamu lebih banyak ngumpulkan bonusnya atau yang wajib-wajibnya biasanya? Bonusnya, karena wajib itu mau nggak mau harus dipenuhi kan. Terus habis itu apakah kamu ketika sudah mengerjakan yang saya tuh nggak terlalu paham istilah-istilah game ya, ayo coba. Top up, event Bang. Apa? Gini loh, misalnya kayak game, terus apa itu yang biasanya jadi apa tambah kuat itu loh. Gitu. Gimana? Mobile Legend, misalnya Mobile Legend ya. Mobile Legend biar tambah kuat, apanya tuh? Pokoknya pemainmu itu tambah kuat, maka kamu harus beli kan? Saya tanya, beli itu wajib nggak? Apakah kalau kamu misalnya nggak beli maka kamu dikeluarkan dari permainan Mobile Legend? Enggak kan? Bisa main juga kan? Tapi kamu kenapa semangat nambah-nambah bonus-bonus supaya tambah kuat? Nah, karena kamu tahu bahwa kalau misalnya dengan nambah bonus maka levelmu naik. Dan orang itu pada dasarnya seneng kalau bergame. Kalau dia bermain game itu levelnya naik, enggak tidak stagnan di situ-situ aja. Lah kenapa logika yang sama tidak kamu bawa dalam agama? Dalam agama kenapa orang itu maunya pas-pasan? Yang penting wajib. Ini kan sunnah aja loh. Coba logika bergame itu, logika main game kamu bawa dia, orang jadi soleh-soleh semua saya yakin. Loh iya, logika main game itu kamu bawa di agama, itu orang jadi wali semua itu pasti. Nggak jadi main game. Boom. Nah, wa idza fu'ila. Oke. Nah, terus kemudian ada wasail itu yang sifatnya akli. Nah, wasail akli itu contohnya apa? Wasail akli itu contohnya kalau kamu diperintahkan untuk istiqbal, maka kamu wajib tidak istidbar. Kalau kamu wajib diperintahkan menghadap kiblat, maka satu-satunya cara untuk kamu menghadap kiblat adalah membelakangi kiblat. Ya kan? Lah ya. Wasilah agar kamu bisa istiqbalul kiblah, menghadap kiblat adalah kamu meninggalkan istidbar, membelakangi kiblah. Nah, ini namanya wasail akli. Wasail apa? Kalau kamu saya perintahkan bergerak, maka salah satu wasilah kamu bisa bergerak meninggalkan diam. Ini nanti masuk ke pada kaidah yang lain lagi, al-amru bi syai' amrun bi wasailihi. Nanti itu kaidahnya masih dibahas nanti. Oke. Masuk ke ini tadi al-amru bi syai' amrun bi wasail ini kaidah yang barusan kita baca. Terus nanti ada masuk kaidah yang lain yang mirip-mirip, al-amru bi syai' nahyun an addadihi atau nahyun an diddihi. Oke, kita baca dulu. Wa idza fu'ila bil bina al maf'ul ay al ma'mur bi. Wa idza fu'ila, ketika perbuatan itu sudah dikerjakan bil bina lil maf'ul dengan sighat mabni majhul. Mabni maf'ul, ya, mabni majhul maksudnya. Ay al ma'mur bi. Ketika perkara yang diperintah itu sudah kamu kerjakan, ya, ketika perkara yang diperintah sudah kamu kerjakan, yakhrujul ma'muru an uhdatil amri. Yakhruju al ma'muru, maka orang yang diperintah tadi sudah terbebas, yakhruj, sudah keluar, sudah terbebas anil uhdah, dari tuntutan, dari tanggungan. Orang yang diperintah tadi sudah terbebas dari tanggungan. Ai uhdatil amri maksudnya tanggungan perintah. Wa yattasiful fi'lu bil izza, dan perbuatan yang sudah kamu kerjakan bisa disifati dengan sifat ijza. Jadi, orang yang terbebas dari tanggungan itu syaratnya perintah yang dikerjakan harus sudah layak disifati dengan sifat ijza. Maksudnya ijza itu apa? Ijza itu sudah sah. Artinya kalau kamu sudah ngerjakan sholat, kan kita diperintahkan sholat. Terus kalau kita sudah ngerjakan sholat sesuai dengan tuntunan-tuntunannya, maka kita baru layak dikatakan terbebas dari tuntutan perintah. Tapi kalau kita ngerjakan sholat belum sesuai dengan tuntunan-tuntunannya, maka kita belum dikatakan terbebas dari perintah. Artinya kita masih wajib mengerjakan sholat itu. Karena kita belum mengerjakan sholat sesuai dengan perintahnya. Sehingga orang
orang yang ngerjakan sholat tapi sholatnya batal, terus dia ngulangi sholatnya, sholat yang kedua ini dikatakan apa? I'adah, bukan dikatakan qadha. Qadha itu adalah perbuatan yang kamu kerjakan ketika kamu belum mengerjakan perintah, terlewat waktunya, terus kamu kerjakan di luar waktu, itu namanya qadha. Tapi kalau kamu sudah ngerjakan sholat dan kamu ngerjakan sholat lagi masih di dalam waktunya, gara-gara sholat pertama nggak sah, atau sholat pertama sah katakanlah, kamu ngerjakan yang kedua kalinya, ini perbuatan yang kedua ini namanya apa? I'adah, bukan qadha. Lah i'adah ini termasuk dari mengerjakan perintah yang marroh wahidah itu tadi, ngerjakan sekali itu tadi. Karena nanti qadha ada kaidah lain, qadha itu al-qadha bi amrin jadid. Qadha itu pada dasarnya nggak wajib. Qadha itu al-qadha bi amrin jadid. Saya terangkan sekarang, al-qadha bi amrin jadid. Qadha itu pada dasarnya tidak wajib, dia menjadi wajib ketika ada perintah baru. Dalilnya apa? Apa misalnya contohnya? Contohnya adalah sholat gini. Orang haid wajib ngodok sholat nggak? Nggak wajib. Orang haid nggak wajib ngodok sholat. Tapi orang haid wajib ngodok puasa nggak? Ini dalil bahwa al-qadha bi amrin jadid. Di pada dasarnya orang itu kalau ada perintah belum sempat dia lakukan, sudah keluar waktunya, maka dia nggak wajib ngodok pada dasarnya. Lalu kenapa kalau misalnya kita laki-laki meninggalkan sholat, kenapa kita wajib qadha? Karena ada perintah dari Nabi yang memerintahkan kita untuk mengqadha sholat-sholat yang tertinggal, yang kita sudah terlewat waktunya. Kalau misalnya Nabi nggak memerintahkan kita qadha, berarti kita nggak wajib qadha. Bukan berarti nggak dosa loh ya, itu tetap dosa. Tapi maksudnya kalau misalnya tidak ada perintah qadha, maka pada dasarnya kita tidak wajib qadha. Lah tapi karena ada perintah qadha, maka kita wajib qadha. Maka ada kaidah al-qadha bi amrin jadid. Qadha itu menjadi wajib bi amrin jadid dengan perintah yang baru. Karena al-aslu fil amri la yaqtadi al-qadha. Jadi pada dasarnya ketika ada perintah dan kita tidak sempat mengerjakan perintah itu, maka kita tidak wajib qadha. Buktinya apa? Buktinya orang wanita yang haid, ketika dia selesai dari haidnya, dia nggak wajib meninggalkan sholat-sholat yang dia tinggalkan selama dia haid. Nggak wajib meninggalkan. Tapi kalau puasa, wajib diqadha. Kenapa? Ada perintah dari Nabi. Hadisnya Sayyidah Aisyah, beliau mengatakan, nahnu la nu'maru biqadha'is shalah wa nu'maru biqadha'i as-shiyam. Kita tidak diperintahkan Nabi untuk mengqadha'i sholat-sholat kita, yakni bagi wanita-wanita yang haid, tapi kita diperintah oleh Nabi mengqadha'i puasa-puasa yang kita lewatkan. Jadi pahami? Kemudian wa yattasifu al-fi'lu bil ijza. Nah ini, perintah itu ketika perintah itu disifati dengan al-ijza. Al-ijza itu apa tadi? Artinya sah. Al-ijza indal usuliyin, ijza ini, sifat ijza ini menurut ulama-ulama usul maknanya ada dua. Ijza ini maknanya ada dua. Yang pertama adalah al-awwal imtithalul mukallaf lil amri bil ityan bi 'alal wajhi alladhi amara bihi asy-syari' wa tsani suqutul qadha. Jadi ketika satu perintah itu sudah dikatakan ijza, dikatakan sah. Ketika satu perbuatan yang diperintahkan itu sudah dikatakan sah, maka maknanya dua. Maknanya adalah kamu sudah mengerjakan perintah itu sesuai dengan arahan-arahannya. Makna yang kedua, kamu tidak wajib qadha. Nah itu dia. Kamu tidak wajib apa? Qadha. Atau tidak wajib i'adah, itu bisa juga. Kamu tidak wajib mengulangi. Paham? Oke. Kemudian alladzi yadkhulu fil amri wan nahyi wa ma la yadkhul. Nah, ini masuk pembahasan baru. Ini pembahasan kira-kira siapa-siapa saja orang-orang yang dibebani perintah, yang bisa dibebani perintah. Tentu saja dalam konteks ini, karena ini usul fikih, maka pembahasannya perintah di sini yang dimaksud adalah perintah Allah dan Rasulnya. Jadi ini adalah bab yang menjelaskan siapa saja orang-orang yang terkena perintah Allah dan Rasulnya. Hadi tarjamah. Nah, ini adalah pembukaan atau ini adalah pengertian atau penjelasan. Nah itu dia. Inilah penjelasan mengenai orang-orang, siapa saja orang-orang yang terkena taklif, terkena pembebanan syariat, terkena perintah syariat dari Allah dan Rasulnya. Siapa saja? Terkena pembebanan perintah dan larangan. Nah ini alladzi yadkhulu fil amri wan nahyi. Orang-orang yang terkena perintah dan larangan. Siapa saja?
yadkhulu fi khitabillah, yang masuk dalam khitab Allah Ta'ala al-mu'minun, orang-orang mukmin. Lah orang-orang kafir gimana? Orang kafir gimana? Wasayatil kalam fil kufar. Nanti akan dibahas mengenai orang-orang kafir. Wasahi wassabi wal majnunu ghairu dakhilina fil khitab. Adapun orang yang lupa, as-sahi wassabi anak kecil, wal majnun orang gila, ghairu dakhilina fil khitab, mereka semua tidak masuk dalam khitab Allah, perintah Allah. Artinya mereka ini tidak wajib mengerjakan perintah-perintah Allah. Salat, puasa, zakat dan seterusnya. As-sahi wassabi. Sahi itu orang yang lupa. Beberapa ulama membedakan antara as-sahi wan nasi. Nah, sahi dan nasi itu dibedakan. Sebagian ulama membedakan diantaranya as-sahi itu apa? Atau nasi itu apa nasi? Nasi itu adalah beras yang dimasak. Enggak dong. Bi annan nasiya idza dzakkara tadzakkara. Nasi itu adalah orang, an-nasi, orang yang kalau dia diingatkan dia ingat. Itu maka dia orang itu disebut apa? Nasi. Orang yang lupa. Ketika diingatkan dia ingat. Tapi kalau sahi itu walaupun kamu ingatkan dia nggak ingat. Pikun udah. Kalau sahi itu apa? Orang yang kalau diingatkan nggak ingat. Kamu kemarin kan habis dari sini ke sini. Wah, masa enggak? Langsung ngeblank. Nah, itu apa? Sahi. Nah, cuman dalam masalah ini as-sahi di sini tidak dibedakan antara as-sahi dan an-nasi. Jadi semua dua-duanya masuk. Di orang yang lagi puasa terus tiba-tiba dia makan minum lupa terus kamu ingatkan di tengah-tengah, kamu kan puasa, terus dia ingat, oh iya saya puasa ya. Itu tetap tidak masuk dalam khitab Allah sehingga dia tidak jatuh pada larangan hal-hal yang membatalkan puasa. Puasanya masih sah. Wal majnun ghairu dakhilina fil khitab. Oke. Kenapa? Lingtifa'it taklif anhum. Karena ya orang-orang itu tidak ada taklif. Mereka enggak mukallaf. Syaratnya mukallaf itu berapa? 2. Mukmin dan mukallaf itu ya balik akil. Mukallaf itu adalah balik akil. Sekali lagi, mukallaf itu balik akil. Sudah balik dan berakal. Harus mukmin enggak mukallaf itu? Harus mukmin enggak? Ada khilaf. Nanti akan dibahas di sini, ada khilaf. Orang kafir itu mukallaf enggak? Nah, itu ada khilaf. Tapi mukallaf itu 2, balik dan berakal. Maka orang yang tidak balik, masih kecil, itu tidak kena khitab. Dan tidak berakal, mau itu lupa atau karena tidur, nggak ada akalnya atau apa, misalnya orang gila, itu tidak kena khitab. Walaupun wa yu'maru sahi ba'da dhahibis sahwi anhu bijabri khalalis sahwi ka qada'i ma fatahu minas shalah wa dhamani ma atlafahu minal mal. Bedanya kalau orang lupa, orang yang lupa ini ketika sudah hilang lupanya, artinya ketika dia sudah ingat, maka dia diperintahkan untuk bijabri khalalis sahwi, untuk menanggung hal-hal yang dia lupakan, perintah-perintah yang sudah dia lupakan. Sholat, orang yang diperintahkan sholat terus dia lupa, ya nggak apa-apa, selama dia lupa dia tidak berdosa meninggalkan sholat. Tapi ketika dia sudah ingat, maka dia wajib menambal sholat yang dia tinggalkan, mengqadha, makanya gitu. Wa dhamani ma atlafahu minal mal. Kalau selama ketika dia lupa dia ngerusak barang-barang orang, nah maka ketika dia ingat dia wajib ganti barang-barang yang sudah dia rusak itu. Nah, cuman ada qayyid juga di sini. Kan tadi kan dikatakan as-sahi, orang yang lupa itu tidak laisa bimukallaf atau dia tidak masuk dalam khitab Allah. Kan tadi kan bunyinya begitu kan? Harusnya kalau dia nggak masuk pada khitab Allah, harusnya dia nggak wajib qadha. Sama kayak anak kecil. Saya tanya, anak kecil yang mengerjakan, yang meninggalkan sholat, anak kecil yang meninggalkan sholat, ketika dia sudah balik, dia wajib ngodok nggak? Nggak wajib. Kenapa? Karena anak kecil itu tidak masuk dalam khitab Allah. Nggak wajib mengerjakan. Lah kalau as-sahi tadi, orang yang lupa, dia meninggalkan sholat terus setelah dia ingat dia wajib ngodok, ya harusnya dia mukallaf. Kalau emang diwajibkan ngodok, harusnya apa? Mukallaf. Lah kenapa dia tadi dikatakan sama Imam Haramain apa? Wasahi wassabi wal majnun ghairu dakhilina fil khitab. Kenapa dikatakan ghairu dakhilina fil khitab padahal dia wajib qadha? Jawabannya adalah al-qadha bi amrin jadid. Jadi qadha-nya ini karena ada perintah baru. Pada dasarnya dia enggak wajib qadha. Pada dasarnya dia tidak wajib qadha.
Ada juga jawaban, ada yang bilang, lah kalau misalnya orang itu kalau orang lupa itu tidak terkena khitab, harusnya orang yang tengah-tengah sholat lupa mengerjakan sesuatu nggak disunahkan sujud sahwi. Kenapa disunahkan sujud sahwi? Itu kan tandanya dia sebenarnya mukhatab juga. Jawabannya adalah, dan tadi ya termasuk mengqadha sholat, mengganti barang-barang yang dia rusak ketika dia lupa. Jawabannya adalah mana tadi? Fa'ajaba syarih bi anna sujud sahwi wa dhamani ma atlaf wa dhamana ma utlifa la yakunu halas sahwi wa inna ma ba'da dhahabi halis sahwi fa innahu hina idzin yakunu mukallafan. Di jawabannya adalah, loh, ketika dia dalam posisi lupa itu tidak mukallaf. Kan mukallafnya itu ketika dia sudah ingat. Ya kan? Kan mukallafnya juga, jadi masih betul kata-katanya Imam Haram itu masih betul. Orang lupa itu tidak mukallaf. Artinya karena dia tidak mukallaf, ketika dia meninggalkan sholat dia nggak dosa. Beda sama orang yang ingat. Orang yang ingat kok sengaja meninggalkan sholat dia dosa. Tapi kalau orang lupa ketika dia meninggalkan sholat nggak dosa. Tapi setelah ingat maka dia wajib qadha karena dia sudah jadi mukallaf lagi. Nah, itu alasannya begitu kata beliau. Kalau misalnya ingatnya udah habis waktunya gitu. Dia qadha. Qadha kan berarti? Tadi nggak mukallaf dia. Tidak mukallaf itu hanya menunjukkan bahwa kamu nggak dosa ketika kamu meninggalkan. Karena saya tanya, bedanya orang yang kalau kamu ingat, kamu sengaja meninggalkan sholat, padahal kamu nggak ketiduran, kamu ingat, kamu sengaja meninggalkan sholat, dosa nggak? Dosa. Tapi kalau orang lupa, nggak dosa. Ya sudah, bedanya di situ. Dia tidak mukallafnya di situ, nggak dosa ketika dia meninggalkan. Udah itu aja. Lah tapi kenapa ketika setelah dia ingat dia wajib? Ya karena sudah jadi mukallaf. Tahu nggak? Karena sudah jadi mukallaf. Nah, kalau kamu nggak puas dengan jawaban ini, berarti pakai jawaban yang pertama tadi. Al-qadha bi amrin jadid, karena ada perintah dari Nabi. Sama kayak itu tadi, orang haid itu tidak diperintahkan mengqadha'i salat karena tidak ada perintah. Memang al-aslu pada dasarnya memang perintah itu tidak wajib diqadha kalau memang sudah ketinggalan waktunya. Tapi untuk puasa wajib diqadha karena ada perintah dari Nabi. Sama orang lupa itu, kalau nggak ada hadis Nabi yang mengatakan kalau kamu ingat maka kamu wajib mengqadha salatmu, maka dia nggak wajib mengqadha salatnya. Malah enak kan? Orang lupa itu kalau sudah keluar waktunya, pada dasarnya dia tidak wajib mengqadha. Tapi kan ada hadis Nabi yang menunjukkan memerintah orang yang lupa terus kemudian dia ingat wajib diqadha salatnya, menjadi wajib mengqadha salat bagi orang yang lupa. Kenapa? Bi amrin jadid, ada perintah baru. Paham? Allahu akbar. Orang gila Kenapa? qadha. Orang gila enggak? Al-majnun tidak wajib qadha. Kalau sebelum mati semua, Bang. Sama. Enggak wajib qadha. Kan ada mukallaf. Nah, itu bedanya orang gila sama orang lupa. Orang lupa itu mirip kayak orang tidur. Orang gila enggak. Orang gila itu akalnya betul-betul hilang aja udah. Maka gini, misalnya ada orang gila. Ada orang gila sebelum sahur. Sebelum sahur dia gila. Kemudian dia baru sadar sembuh dari gilanya jam 7 pagi, maka dia nggak wajib puasa dan nggak wajib ngodok puasanya. Kenapa? Ketika perintah puasa itu muncul, perintah puasa itu kan dimulai ketika apa? Fajar dong, kok sahur. Ketika fajar. Puasa itu diwajibkan ketika apa? Fajar. Fajar dimulai baru dia wajib puasa. Ketika fajar itu dia lewatkan, dia dalam keadaan ghairu mukallaf. Sehingga dia nggak wajib qadha. Itu orang gila seperti itu disamakan dengan orang, ada anak kecil yang belum balik. Anak kecil yang belum balik. Terus ketika habis subuh atau jam 7 dia mimpi basah. Mimpi basah baru pagi-pagi atau siang-siang, masuk isu-isu mimpi basah. Ya, dan siang biasanya. Siang-siang misalnya. Tiga waktu deh. Tiga waktu. Siang-siang mimpi basah. Berarti kan dia menjadi balik ketika siang. Pertanyaan, dia wajib puasa nggak? Nggak wajib. Di hari itu dia wajib puasa. Nggak. Di hari itu dia nggak wajib puasa. Tapi besoknya dia baru wajib puasa. Nah, mirip orang gila juga sama. Orang yang gila ketika sahur sampai nanti jam 7 pagi baru sembuh, itu dia tidak wajib puasa dan tidak wajib ngodok puasanya. Oke, kemudian al-kufar. Udah jam 9. Udah jam setengah 10. Ayo rotok cepet. Wal kufaru mukhatabuna bi furu'i syara'i. Kemudian orang-orang kafir, nah ini pendapat jumhur ulama dan ini pendapat yang muktamad mengatakan wal kufaru mukhatabuna bi furu'i syara'i. Orang-orang kafir itu mereka dikhitopi, tetap diwajibkan mengerjakan furu' syariat agama. Jadi orang kafir itu enggak cuma diwajibkan beriman saja, mereka juga diwajibkan sholat, zakat, puasa dan haji.
Wa bima la tasihhu illa bi wal Islam, dan mereka juga diwajibkan mengerjakan apa? Hal-hal yang sholat, puasa, haji itu nggak sah selain kalau dia Islam, ya kan? Nah ya, orang kafir sholat itu sah nggak sholatnya? Nggak sah. Padahal orang kafir juga diperintahkan sholat. Berarti orang kafir juga diperintahkan untuk Islam. Masuk. Orang kafir, saya ulangi ya, orang kafir diperintahkan sholat. Padahal orang kafir itu sholatnya nggak sah kecuali kalau dia Islam. Maka orang kafir diwajibkan Islam. Tapi menurut pendapat yang mu'tamad, orang-orang kafir ini juga mukallafuna atau mukhatabuna bi furu'i syara'i, mereka itu juga dikhitobi dengan furu'-furu' syariat. Dalilnya apa dalilnya? Liqaulihi ta'ala, karena ada firman Allah, ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin. Dia orang-orang kafir yang di neraka ketika ditanya sama kawan-kawannya yang iman, ditanya, kamu kenapa kok masuk neraka? Qalu lam nakum minal musallin. Oh, karena saya dulu nggak sholat. Loh, kamu kan kafir, kenapa? Iya. Kafir ternyata tetap mukhatabuna bi furu'i syara'i. Lah kenapa kok mereka itu tetap dikhitobi dengan apa namanya? Khitab-khitab syariat. Wa fa'idatu khitabihim bima wa fa'idatu khitabihim biha iqabuhum 'alaiha. Ini faedah kenapa mereka tetap dikhitobi dengan furu'us syara'i, furu' agama, furu' syariat, alasannya agar siksa mereka itu masuk neraka bukan cuman disiksa dengan siksaan karena nggak mau iman, tapi mereka juga disiksa dengan siksaan-siksaan yang lain karena nggak sholat, karena nggak puasa, karena nggak haji, karena nggak zakat, dan seterusnya. Jadi liziyadatil iqab, kira-kira begitu, untuk menambah pedih siksanya. Idh la tasihhu minnum halal kufri li tawaqqufiha 'ala niyyati wal al-mutawaqqifati 'ala al-Islam. Lah, cuman masalahnya salatnya dia itu enggak sah, puasanya enggak sah kecuali salat dan puasanya itu bergantung pada niat, dan niat itu bergantung pada Islam, maka dia harus masuk Islam dulu. Gitu masalahnya. Wala yu'akhaduna biha ba'dal Islam targhiban. Nah, ini. Orang kafir kalau mati dalam keadaan kafir, maka nanti dia di neraka bakal disiksa karena nggak iman dan karena nggak sholat, nggak puasa, nggak haji, ya kan? Kenapa? Karena orang kafir ini ditaklif dengan furu'us syara'i. Tapi kalau orang kafir masuk Islam, apakah dia wajib mengqodoi sholatnya selama dia, misalnya dia baru masuk Islam umur 60 tahun, wis tuwek arek mati baru masuk Islam. Terus kamu bilang, "Mbah, selama 60 tahun wajib ngodok sholat, puasa." Apakah wajib? Enggak. Karena Islam itu menghapus segala sesuatu yang sudah berlalu. Kenapa? Kok kontradiksi? Ketika dia mati kafir, dia disiksa gara-gara meninggalkan sholat. Tapi ketika dia masuk Islam, dia dianggap gugur semua kewajiban-kewajiban sholatnya. Alasannya apa? Alasannya targhiban fihi. Supaya membuat orang itu semangat masuk Islam. Artinya supaya orang itu nggak lari dari Islam. Kalau orang itu sampai dibebani mengqodoi sholat-sholatnya, orang yang sudah tua-tua, yang kafir-kafir, nggak ada yang mau masuk Islam. Karena baru masuk Islam langsung udah menanggung utang. Kayak di Indonesia sekarang. Baru lahir tiba-tiba sudah nanggung utang negara. Apalagi nanti kalau misalnya IKN dilanjutkan, wah itu tambah banyak lagi utangnya. Apalagi nanti misalnya makan siang gratis, susu gratis, itu kalau ngutang walah tambah banyak lagi itu utangnya itu nanti. Karena masih dikandungan udah dapat susu. Oh iya, siap. Kalau amanu summa kafaru summa amanu, Kenapa? pas kafarunya kan amanu Ha. summa kafaru amanu. Fumasdadu kufro. Kenapa? Itu kenapa emang ayatnya? Itu dia nanggung juga nggak? Terus kan dia beriman. Oh, berarti dia pernah murtad. Al murtad ya, qadha, wajib qadha. Orang murtad wajib qadha. Kalau orang kafir asli enggak. Kita agak cepat ya. Saya mau ada ini lagi, ada acara lain. Targhiban fi. Oke. Kemudian wal amru bi syai' nahyun 'an dziddihi. Perintah al amru bi syai' nahyun 'an dziddihi. Ketika kita diperintah mengerjakan sesuatu, itu berarti kita dilarang atau kita dilarang mengerjakan kebalikan dari perintah tersebut. Wa nahyu 'ani syai' amrun bididdihi. Ketika kita dilarang mengerjakan sesuatu, itu berarti kita diperintahkan mengerjakan hal-hal kebalikan-kebalikannya. Jadi misalnya kita diperintah idza qala lahu, ketika dikatakan kepada seorang uskun, diamlah, kana nahyan 'anit taharruk, maka itu artinya larangan untuk bergerak. Karena itu tadi kita nggak mungkin mengerjakan perintah diam kecuali dengan meninggalkan bergerak. Aula tataharruk, ada larangan, la tataharruk, jangan gerak. Itu berarti kana amiron lahu bisukun, kita diperintah untuk apa? Diam. Walaupun kalau kita mau lebih perinci lagi, cepat aja, lebih tafsil dari kaidah ini lebih rincinya bunyinya adalah
Al-amru bisyai' nahyun an jami'i abdadihi. Wan nahyu mana tadi? Ya. Wan nahyu 'ani syai' amrun bi ahadi abdadihi. Saya ulangi. Kaidah yang lebih terperinci berbunyi, al-amru bisyai' nahyun an jami'i abdadihi wan nahyu 'ani syai' amrun bi ahadi abdadihi. Maksudnya, al-amru bisyai' nahyun an jami'i abdadihi. Perintah terhadap sesuatu ini menunjukkan kita dilarang mengerjakan seluruh kebalikan-kebalikan dari hal-hal yang diperintahkan. Kalau saya perintahkan untuk berdiri, Riz, berdiri. Itu artinya saya melarang Rizky duduk, saya melarang Rizky jongkok, saya melarang Rizky guling-guling di pasir, saya melarang Rizky berangkang, saya ngelarang Rizky ngesot, dan pokoknya segala sesuatu yang bukan berdiri saya larang. Ini namanya apa? Al-amru bisyai' nahyun an jami'i ad-dadi. Tapi ketika saya melarang Rizky, Riz, jangan berdiri. Berarti saya memerintahkan Rizky mengerjakan salah satu saja dari kebalikannya berdiri. Bukan berarti saya memerintahkan Rizky mengerjakan seluruh dari kebalikan-kebalikan berdiri. Nggak mungkin. Saya bilang, Riz, jangan berdiri. Apakah berarti saya memerintahkan Rizky untuk duduk, plus ngesot, plus berbaring, plus guling-guling, plus berangkang, plus kayang? Apakah begitu? Enggak. Jadi kalau perintah mengerjakan sesuatu, berarti larangan meninggalkan seluruhnya. Tapi kalau misalnya larangan terhadap sesuatu, berarti perintah mengerjakan salah satu dari kebalikannya. Mafhum? Allahumma salli afdhalas salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka dhakiruna wa ghafala an dhikrihil ghafilun. Subhanallah bihamdihi subhanallah.